Ya. Ya. 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali panduan Ramadan kontemporer yang kami ambil dari berisi pembahasan fikih dari para ulama dan motivasi untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Nanti ini juga bisa dilengkapi dengan mutiara nasihat Ramadan. Ini berisi tazkiyatun nufus, manajemen hati, dan motivasi beramal juga. Jadi dua buku ini hardcover, bisa diperoleh di Ruwaifi Store atau Rumaisa Store atau langsung ke WhatsApp 0852 00 171 222 Ruwaifi Store, atau bisa langsung menuju ke marketplace, ada di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Muslim Life Shop. Bahkan Muslim Life Shop itu sekarang lagi gratis ongkir. Anda bisa memesan di situ dengan mencari buku ini ya di Rumaisa Store, nama akunnya di marketplace tadi dengan nama Rumaisa Store, atau bisa langsung ke reseller kami yang ada 36 di berbagai kota di Indonesia, bisa langsung memesan pula. Baik, bahasan ini nanti berisi masalah hukum. Yang hari ini kita bahas masalah hukum puasa Ramadan. Kita awali dengan pengertian saum, kemudian hukum puasa seperti apa, dan bagaimana kalau orang nggak puasa. Dia ngaku muslim, dia nggak puasa. Enggan untuk berpuasa Ramadan. Ingat ya, kita bahas puasa Ramadan ya, bukan puasa sunnah seperti Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, atau puasa 3 hari tiap bulan, atau puasa sunnah yang lainnya, bukan. Tapi kita bahas puasa Ramadan. Bagaimana kalau orang enggan puasa Ramadan, dosanya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat di buku Panduan Ramadan Kontemporer ini halaman 31. Silakan. Hukum puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Ingat ya, nama dalam bahasa Arab atau istilah dalam bahasa Arab dengan saum atau siam. Terus. Saum secara bahasa bermakna imsak atau menahan diri dari makan, minum, berbicara, nikah, dan berjalan. Jadi menahan diri secara umum ya. Ya, pokoknya artinya itu imsak, menahan diri secara umum. Yaitu nahan diri dari makan, minum, berbicara, nikah. Nah, itu semua menahan diri seperti ini disebut saum. Seperti dilihat dalam firman Allah ini tentang Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran surat Maryam ayat 26. Ini disebutkan dia bernazar. Nazar berarti mengharuskan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib ya. Kemudian nazarnya bagaimana kepada Allah? Falan ukallimal yauma insiyah. Ini nazartu lirrahmani sauma, dia sebut itu puasa, yaitu dia nahan diri. Dia itu nahan diri dari apa? Ukallimal yauma insiyah, tidak berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, jadi kalau secara pengertian bahasa, secara etimologi, turunan kata, kita ambil puasa itu dari kata saum, dan maknanya itu adalah al-imsak, menahan diri dari apapun, itu disebut saum. Terus sedangkan secara istilah saum,
Sedangkan secara istilah, saum bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Jadi yang dijauhi itu pembatal-pembatal. Kalau ada pembatal berarti dia tidak bisa puasa. Juga tata caranya itu khusus, ada caranya, waktunya ada, orang yang dikenakan juga ada gitu. Terus puasa Ramadan ini sudah pengertian ya. Jadi ada pengertian etimologi dan terminologi. Kalau secara terminologi fikih, shaum itu bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Berarti nanti dilihat dari orang yang melakukan, dilihat dari waktunya, ya itu sudah ditetapkan waktu tertentu. Apa hukum puasa Ramadan? Kita lihat. Puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang balik atau dewasa, berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim, tidak melakukan safar atau perjalanan jauh. Yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wajib adalah dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan bahkan kesepakatan para ulama atau ijma ulama. Nah, puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang balik atau dewasa, berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim, tidak melakukan safar atau perjalanan jauh. Dia dalam keadaan mukim ya. Jadi di sini ada ketentuan balik, berarti anak-anak tidak wajib. Berakal berarti orang gila tidak wajib, atau ada orang yang tidak sadar dalam sehari dari subuh sampai terbit sampai tenggelam matahari dia tidak sadar. Yang juga tidak wajib puasa, dia qadha nanti kalau pingsan seperti itu. Terus dalam keadaan sehat berarti orang yang sakitnya itu berat maka tidak wajib puasa. Dan orang yang dalam keadaan mukim berarti tidak melakukan perjalanan jauh, tidak melakukan safar. Safar kita tentukan, safar itu keluar dari batas kampung, menempuh perjalanan 85 kilo. Nantinya dia mendapatkan keringanan-keringanan saat safar. Ya, terus yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan, coba diulang. Yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wajib adalah dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan bahkan kesepakatan para ulama atau ijma ulama. 3 dalil ya, ada dalil Al-Quran ada yang menunjukkan puasa Ramadan itu wajib. Ada dalil As-Sunnah, kemudian ada dalil ijma. Ijma kesepakatan para ulama. 3 dalil ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu di antara dalil. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun dalam ayat ini tidak menunjukkan wajib puasa secara langsung ya, karena masih ada pilihan, boleh diganti dengan fidyah. Kalau kewajiban puasa secara spesifik, artinya puasa saja wajib, kecuali bagi orang yang punya uzur, baik yang uzur sementara, uzur yang sifatnya sementara ataupun uzur yang sifatnya permanen. Nah, nanti ditegaskan lagi dalam Al-Baqarah 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, disuruh puasa pada bulan itu ketika ru'yatul hilal, menyaksikan adanya hilal. Di negeri kita misalnya dari Kemenak RI itu menetapkan beberapa titik dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat, sampai Aceh sana ditetapkan tempat penglihatan hilal. Maka kalau hilal terlihat maka nanti puasa, ketika tidak terlihat hilal maka tidak puasa. Nah, lalu dikatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan seperti itu maka dia hendaklah berpuasa. Disuruh berpuasa dan tidak pakai pilihan fidyah lagi kecuali bagi orang sepuh atau yang tidak berpuasa secara permanen. Sedangkan bagi yang sakit atau safar lantas tidak puasa, hendaklah dia qadha puasanya di hari yang lain, sebagaimana Allah katakan wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan jauh maka hendaklah dia ganti puasanya itu di hari yang lainnya. Itu dalil Al-Qur'an ya. Dalil Al-Qur'an yang menunjukkan puasa Ramadan itu wajib. Jadi ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 183 dan Al-Baqarah ayat 185. Sekarang kita lihat dalil dari As-Sunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya,
menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di sini sebut Islam itu seperti bangunan, dibangun di atas 5 perkara. Berarti ada tiang-tiang pokoknya, ada pondasinya. Kalau pondasinya itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiang-tiang pokoknya itu ada sholat, ada sini zakat. Di sini sebutkan haji lebih dulu, berpuasa ya, haji, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Yang jadi pondasi itu tauhid, syahadat la ilaha illallah. Tiang pokoknya itu sholat, zakat, puasa, haji. Kalau disebut tiang pokoknya berarti ini disebut rukun. Islam orang baru benar, Islam seorang itu baru benar jika rukun-rukun ini dipenuhi. Nah, terus hal ini dapat dilihat. Hal ini dapat dilihat pula pada pertanyaan seorang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Badui ini datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berambut kusut. Kemudian dia berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beritahukan aku mengenai puasa yang Allah wajibkan padaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Syahra Ramadana illa an tatawwa'a syai'an. puasa yang wajib bagimu adalah puasa Ramadan. Jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunnah, maka lakukanlah. Nah, puasa yang wajib bagimu itu adalah puasa Ramadan. Nah, jika engkau menghendaki, monggo tambah puasa sunnah. Ya, silakan. Yang wajib Ramadannya, berarti puasa Ramadannya. Bisa nambah puasa Senin Kemis. Dia mau pilihan, sudahlah, Imul Bid'ah 3 hari setiap bulannya. Atau berpuasa, memilih 3 hari yang ada yang bebas setiap bulan Hijriah. Ada puasa Daud bagi yang kuat untuk berpuasa dan tidak melalaikan aktivitasnya gitu. Dan ada nanti pada momen tertentu ada puasa Syawal setelah puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ya. Ada puasa awal Zulhijjah. Oh, masih ada puasa yang wajib juga kalau puasa tersebut dinazarkan. Ya, jika puasa tersebut dinazarkan jadi wajib. Nah, sekarang wajibnya puasa ini juga sudah. Wajibnya puasa ini juga sudah maklum minat dini bidorurah, yaitu secara pasti sudah diketahui wajibnya karena puasa adalah bagian dari rukun Islam, sehingga seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari wajibnya hal ini. Nah, jadi kita bahasakan itu, semua orang tahu kalau muslim itu puasa. Muslim itu jalani puasa. Itu namanya maklum minat dini bidorurah. Sama juga orang tahu, misalnya ya secara umum orang sudah tahu khamar itu haram, zina itu haram gitu. Tanpa mesti kita bawakan dalil-dalil, orang sudah tahu ini berlaku jelek, ini haram. Ya, sholat ini wajib, puasa itu wajib, itu maklum minat dini bid darurah. Nah, kalau orang itu ingkari kewajiban puasa, dia nyatakan misalnya puasa itu nggak wajib kok, apa-apaan sih diwajib-wajibkan. Nah, itu dia ingkari, ini namanya. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa dihukumi kafir. Nah, sekarang jemaah, kita lihat peringatan bagi orang yang sengaja membatalkan puasa, entah dia itu batalkan atau memang tidak puasa. Coba kita lihat penjelasan berikut ini. Pada zaman ini, kita sering melihat sebagian di antara kaum muslimin yang meremehkan kewajiban puasa yang agung ini. Bahkan di jalan-jalan ataupun tempat-tempat umum, ada yang mengaku muslim namun tidak melakukan kewajiban ini atau sengaja membatalkannya. Nah, bahkan kita kalau lihat di warung-warung, itu ada muslim-muslim juga, laki-laki loh, ini laki-laki bukan lagi datang bulan, ini lagi kuat dia. Bukan sakit juga. Mencari ujur sakit gimana, mukanya sehat-sehat saja. Warung ditutup, mereka makan di dalam. Ya, warung ditutup, mereka makan di dalam. Ini kita saksikan di jalan-jalan, tempat-tempat umum, di warung-warung gitu. Para penjual malah layani ini orang-orang yang nggak puasa nih. Berarti dukung dalam hal maksiat nih. Dukung dalam hal bermasalah. Karena dia ta'awun 'alal ismi wal udwan. Dia ta'awun dalam dosa. Terus mereka malah terang-terangan makan dan minum di tengah-tengah saudara mereka yang sedang berpuasa tanpa merasa berdosa. Itu tanpa merasa berdosa.
Padahal mereka adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa dan tidak punya halangan sama sekali. Mereka itu punya kewajiban untuk berpuasa dan tidak punya halangan sama sekali. Ya, terus Mereka adalah orang-orang yang bukan sedang bepergian jauh, bukan sedang berbaring di tempat tidur karena sakit, dan bukan pula orang yang sedang mendapatkan halangan haid atau nifas. Mereka semua adalah orang yang mampu untuk berpuasa. nah, di sini bukan orang yang dapat uzur yaitu musafir atau bukan karena sakit berat. Wah, ini sehat, bugar, seger tubuhnya. Bukan orang yang lemas. Jadi masa satu warung semuanya sakit gitu kan nggak mungkin. Nah, dan bukan pula orang yang sedang mendapatkan halangan haid atau nifas. Ini laki-laki ini. Nah, ini bagaimana tentang hal ini? Bagaimana peringatan Islam atau dalil-dalil mengenai orang-orang yang enggan puasa atau membatalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur? Nah, sekarang kita lihat. Sebagai peringatan bagi saudara-saudaraku yang masih saja enggan untuk menahan lapar dan dahaga pada bulan yang diwajibkan puasa bagi mereka, kami bawakan sebuah kisah dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Baina ana na'imun idza atani rajulani fa akhadha bi dhib'i fa ataya bi jabalan wa ara faqala is'ad faqultu inni la utikuhu faqala inna sanushiluhu laka fas'adtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin shadidatin qultu ma hadhil aswat qalu hadha awa ahlun nar summa antaliq bi fa idza ana bi qaumin mu'allakina bi arakibihim musyaffaqatan ashaddaqihim tasilu ashaddaqihim daman qal qultu man haula'i qal haula'i alladhina yuftiruna qabla tahilata shaumuhum. Ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, "Naiklah." Lalu kukatakan, "Sesungguhnya aku tidak mampu." Kemudian keduanya berkata, "Kami akan memudahkanmu." Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, "Suara apa itu?" Mereka menjawab, "Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka." Itu suara jeritan para penghuni neraka. Apa penghuni neraka ini dosanya apa? Coba lihat lagi. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku, Abu Umamah, bertanya, "Siapakah mereka itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktunya." Nah, di sini diberi catatan orang yang dapat hukuman tadi sampai mulut-mulutnya itu robek, itu adalah orang yang berbuka membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Terus lihatlah. Lihatlah siksaan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadis ini. Maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadan dan tidak pernah berpuasa sama sekali? Renungkanlah hal ini, wahai saudaraku. Ini ya, bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadan, namun ngaku muslim dan tidak pernah berpuasa sama sekali. Dan biasanya kalau orang tidak puasa seperti ini, jelas nggak sholat gitu. Jadi dia punya dua dosa di sini ya. Rata-rata kalau tidak puasa tanpa ada uzur seperti ini, memang orang nggak biasa sholat. Sehingga dia melakukan dua dosa, meninggalkan puasa, ya, tidak berpuasa, sekaligus tidak sholat lagi. Nah, Perlu diketahui pula bahwa meninggalkan puasa Ramadan termasuk dosa yang amat berbahaya karena puasa Ramadan adalah puasa wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Para ulama pun mengatakan bahwa dosa meninggalkan salah satu rukun Islam lebih besar dari dosa besar lainnya. Az-Zahabi. Lihat ya, ini catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dosa meninggalkan salah satu rukun Islam itu lebih besar dari dosa besar lainnya. Tuh, jadi garis bawahi penting. Dosa karena meninggalkan salah satu rukun Islam
itu lebih besar dari dosa besar lainnya. Jadi kalau orang itu tidak sholat, itu dosanya lebih besar daripada dosa besar lainnya, ya, lebih parah daripada mencuri, berzina, minum minuman keras. Jadi ini juga dikatakan tegas oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Nah, terus Az-Zahabi sampai-sampai mengatakan, Az-Zahabi sampai-sampai mengatakan siapa saja yang sengaja tidak berpuasa Ramadan bukan karena sakit atau uzur lainnya, maka dosa yang dilakukan lebih jelek dari dosa berzina, lebih jelek dari dosa menegak minuman keras. Bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya dan disangka sebagai orang-orang munafik dan sempalan. Ya, di sini dikatakan dosa yang dilakukan lebih jelek dari dosa berzina. Coba lihat. Lebih jelek daripada dosa menenggak minuman keras atau minum minuman keras. Bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya. Adapun hadis. Nah, sekarang kita lihat hadis. Man aftara yauman min ramadana min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi siyamu dahri wa insamahu. Barang siapa berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur atau alasan dan bukan pula karena sakit, maka perbuatan semacam ini tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh jika dia memang mampu melakukannya. Adalah hadis yang dhaif sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini dhaif. Barang siapa berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka dikatakan di sini perbuatan semacam ini tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh. Adapun kalau mau mengetahui bagaimana kalau ada yang puasa tetapi tidak sholat. Nah, saya singgungnya itu di pembahasan amalan keliru pada bulan Ramadan. Ya, puasa tapi tidak sholat. Ada di halaman 299. Ini kalau saat waktunya kita dapat kita bahas. Jadi ada juga yang punya masalah itu saat puasa Ramadan itu tidak sholat. Nah, di bahasan halaman 299 itu bahasannya. Yang jelas itu suatu kekeliruan. Kalau mau dikatakan puasanya diterima pun ini agak-agak berat nih. Ada dua kemungkinan ya. Islamnya kan Nabi SAW katakan meninggalkan sholat kufur. Nah, gimana mau puasa diterima? Atau minimal kita katakan dia lakukan dosa besar. Ya, kalau minimal lakukan dosa besar, kan ada orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus saja, maka bisa dihukumi dia dapat lapar dan haus saja. Wallahu a'lam. Nah, nanti pertemuan besok pagi insya Allah kita bahas menentukan awal Ramadan, karena sepertinya ini banyak yang sudah siap bertanya, karena kemarin saya cuma jawab beberapa pertanyaan. Monggo sambil nanti kita nunggu pertanyaan dari YouTube, Instagram, Facebook juga kami pantau lewat HP. Nah, silakan dari chat kalau ada, kalau enggak langsung dari resen, monggo. Dari Zoom, Kobar, monggo. Baik Ustaz, saya bacakan pertanyaan via chat terlebih dahulu. Bismillah Ustaz, 2 menit setelah azan berkumandang keluar darah haid, namun aplikasi di HP belum berbunyi. Apakah puasanya tetap sah Ustaz? 2 menit setelah azan berkumandang. Tadi aplikasi di HP bagaimana? Namun aplikasi di HP belum berbunyi. Nah, bisa jadi yang di masjid lebih cepat dan dia lebih tepat ya. Ada dua kemungkinan di situ. Karena kadang perhitungan di HP juga ada yang berbeda gitu. Mungkin ada settingan tempat, ada settingan jam ya. Jadi 2 menit setelahnya, settingan di HP belum. Berarti dia sudah masuk waktu maghrib, sebelumnya itu suci. Puasanya sah, tidak perlu qada. Puasanya sah, tidak perlu qada. Ya, berikutnya lagi. Ustadz, apabila mencium asap, uap masakan, parfum atau wewangian, apakah membatalkan puasa? Tidak. Sifat membatalkan itu kalau berupa makanan, minuman. Kemudian sifatnya mengenyangkan. Kalau cuma sekadar mencium saja tidak mengenyangkan. Cuma mungkin rasa segar gitu, parfum. Rasa mencium enak, aroma enak gitu. Satu lagi dari chat, silakan. Ustadz, izin bertanya, apa makna sahur yang diakhirkan?
apakah misal 30 atau sampai 20 menit sebelum subuh baru sahur atau masuk sepertiga malam sudah masuk mengakhiri sahur? Karena saya biasanya sahur dulu baru sholat malam supaya menjelang subuh hanya zikir dan banyak istighfar saja. Mohon penjelasannya Ustaz. Mungkin lebih baik diganti, dibalik. Tahajud, kemudian sahur. Sahurnya mepet subuh. Ya taruhlah kita waktu makan mungkin kalau mau ini ya sampai minum mau makan makanan ringan yang lainnya mungkin cuma 15 menit 20 menit. Jadi taruh saja 20 menit sebelum azan subuh. Ya, 20 menit sebelum azan subuh mulai start makan. Nah, itu sudah masuk sunnah mengakhirkan dan ini lebih menjaga kita supaya dekat dengan waktu subuh sehingga subuh bisa tepat waktu, tidak langsung tertidur setelah makan sahur. Ya, satu lagi dari chat. Boleh di luar dari tema Ustaz? Iya, silakan. Ustadz, bagaimana perkataan yang baik untuk ingkar mungkar kepada orang tua yang masih suka berbangga-bangga terhadap prestasi anaknya, gaya hidup, dan sebagainya? Berbangga-bangga di depan keluarga besar karena di keluarga besar seperti ada persaingan secara finansial dan prestasi anak. Iya sih, mah agak sulit kalau sudah terkondisikan dengan lingkungan seperti itu ya. Ya akhirnya ya anak ya nuruti kata orang tua tapi dia harus ada edukasi kepada orang tua juga. Target kita bukan itu, target kita agama bagus. Mungkin tetap si anak ini unggulkan diri atau pentingkan untuk perbagus agama ya. Itu saran saya. Ya, nanti suatu waktu nanti akan terbukti kalau yang tadi unggulkan dunia itu akan merasa kami tertinggal sebenarnya karena kami cuma standar dunia. Jadi tetap prioritaskan agama. Ya, sebagaimana kata para salaf itu kalau kamu itu tertinggal dalam masalah dunia, unggulilah dalam masalah akhirat. Jadi jangan tertinggal dalam masalah dunia, ungguli dunia juga jangan. Namun ungguli dalam hal akhirat. Baik, kita ke Raisen silakan. Monggo di Zoom yang di Raisen ya. Baik, silakan Abu Uday. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mau tanyain ke Mas Ustaz, kalau misalnya hukumnya orang yang melakukan puasa dengan tujuan dunia itu berarti apa Ustaz? Melakukan puasa Dia tapi dengan tujuannya dunia. sama dengan riya. Oh, apakah hukum puasanya itu batal Ustaz? Kalau dia misalnya cuma niat pokoknya supaya untuk sehat saja, puasanya tidak diterima. Oh, kalau misalnya untuk sehat nggak diterima Ustaz ya? Kalau niat pokoknya, ingat kalimat saya, niat pokok. Ya. Kalau niatnya tetap mau puasa, terus nanti niat tambahannya sehat, nggak masalah. Namun kalau niat pokoknya cuma untuk sehat saja, nah nggak boleh di sini. Oh, iya Ustaz. Satu lagi Ustaz, Ya. yang tadi disebutkan bahwa puasa Ramadan kan itu masuk ke yang bagian 5 Ustaz ya. Kan juga pendek saya itu juga ada yang riwayat bahwa puasa Ramadan dulu baru haji. Nah itu mengkompromikannya itu gimana Ustaz antara dua hadis itu? Ini masalah, ini aja penyebutan riwayat saja dari sahabat itu ya. Bukan berarti ada yang berarti puasa dulu, berarti haji dulu baru puasa, enggak. Cuma masalah penyebutan dari riwayat dari sahabat, ada yang dahulukan haji baru puasa. Ada juga riwayat yang sebaliknya puasa dulu baru haji. Ya, dua-duanya diterima. Oh iya Ustaz. Ya Ustaz, sampun Ustaz, sesalkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Ya. Nah, selanjutnya silakan kepada Ibu Fri. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya. Untuk yang ini Ustaz, yang bahwa puasa itu, amalan puasa itu untuk Allah sehingga dia disimpan, tidak bisa untuk menjadi kafarat bagi keburukannya. Ya. Nah, yang Ana masih belum paham nanti misalnya ketika dia, ini kan hitungan itu kan di hari akhir ya. Iya. Itu ketika orang muslim kan semua akan melewati sirat. Nah, dia itu yang termasuk yang akan kesabet jatuh dulu atau dia termasuk yang selamat walaupun agak lama atau apa gitu Ustaz? Karena itu tentang lewati sirat berarti. Lewati. Jadi maksudnya Ustaz, apakah dia yang akan dapat syafaat misalnya habis gitu pahalanya atau memang karena Allah simpan pahala puasanya dia termasuk yang selamat sampai di ujung sirotnya?
Kan tadi kata dia selamat karena ada yang disimpan, ini tidak mengkaji tentang masalah melewati sirat. Melewati sirat itu nanti sendiri lagi. Kalau melatih sirat itu tergantung semangat dia dalam beramal gitu. Dia giat beramal, semangat, maka lebih cepat. Ada yang cepatnya standar, ada yang sangat-sangat lambat, ada yang sambil ngesot, ada yang sambil merangkak gitu. Tergantung tiap orang, tergantung amalannya dan semangat dia. Tentu ya dilihat dari kualitas iman. Maksud Ana, apakah nanti dia termasuk yang nanti diambil dari, kan katanya akan ada syafaat nanti dari nabi, dari malaikat, dari Iya, betul. orang-orang beriman gitu. Apakah ini termasuk yang dapat syafaat ataukah karena dia puasa, punya pahala puasa, jadi Allah selamatkan? Dia syafaatnya karena puasanya tadi. Oh, jadi dia termasuk yang Ya dapat kan syafaat kemarin kalau kita dia kurang. lihat ada syafaat dari Quran, ada syafaat dari puasa ya. Nah itu syafaat dari puasa itu. Baik, Ustaz. Itu aja Ustaz, yang Anda masih belum paham ini yang halaman 17. Iya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikum. Ya berikutnya lagi silakan. Selanjutnya silakan kepada Bapak Andika Pekirana, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya waalaikumsalam, silakan Mas Dika. Iya, apa Ustaz di luar tema? Saya pengen tanya Ustaz, selama pandemi ini itu apakah udah wajib sholat Jumat lagi atau belum ya? Mas Dika selama ini bagaimana? Saya Jogja kota Ustaz. Iya, sholat Jumatnya bagaimana? Nah, yang jadi pertanyaan gini Ustaz, ada yang tanya, boleh nggak sih ketika pandemi ini di satu sisi kadang kangen sholat Jumat tapi takut sama COVID, jadi sholat Jumatnya kadang-kadang. Nah itu boleh apa enggak Ustaz? Tergantung wilayah sebenarnya, bukan masalah sholat Jumat kadang-kadang atau gimana gitu, tergantung wilayahnya. Kalau di Jogja, kalau tempat saya kan masih zona oranye, bahkan kota Jogja tambah parah gitu Ustaz. Iya tergantung wilayah juga. Kalau pas di wilayah itu ada kasusnya banyak, ya mungkin dari pemerintah katakan sholat Jumatnya ditunda dulu, tidak dilaksanakan di masjid, ya sudah manut aja. Tapi kalau misal pas itu lagi aman terus pengen ke masjid gitu nggak masalah Ustaz? Iya nggak masalah. Nggak masalah. Soalnya tempat saya tuh ngadain bahkan tapi walaupun udah dijarak sampai meludak keluar gitu. Ya memang jamaahnya banyak, ya membludak. Apalagi ngatur jarak ya. Iya. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, terkait mandi junub tapi buat perempuan. Kan di audionya Ustaz itu kalau perempuan dia nggak perlu dilepas ikatan rambutnya. Nah, tidak itu tidak wajib dilepas ya. Tidak wajib dilepas, disiram 3 kali. Apakah itu wajib menyela-nyela juga Ustaz? Apakah wajib menyela-nyela juga? Sunnah, tidak wajib. Yang penting kepala diguyur dengan air. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Matur sangat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan berikutnya lagi. Selanjutnya silakan kepada Ibu Herdianti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aku izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Anak saya mau ikut puasa sunnah. Ya. Tapi ingin bangunnya. Apa boleh sahur pada waktu pas dia bangun tidur langsung sahur puasa? Umur berapa Bu? Umur 11 tahun Ustaz. Puasanya kuat nggak sehari penuh? Insya Allah kadang-kadang dia suka ikut saya puasa sunnah Ustaz. Ya kalau cuma sekedar puasa sunnah saja nggak apa-apa deh, apalagi cuma belajar dia. Iya, makanya tadi saya juga mau bilang boleh, takutnya saya jadi. Iya karena dia tidak dikenakan beban hukum ya, boleh bagi dia kalau untuk sekadar belajar. Oh gitu ya Pak Ustaz. Iya. Untuk wajibnya tuh buat anak-anak tuh puasa wajib. Nanti puasa Ramadan lebih ditekankan lagi, jangan pas pagi-pagi baru makan sahur, jangan. Oh gitu ya. Iya batas umurnya sampai. Nanti balik baru kena kewajiban Bu, balik. Tanda balik itu mimpi basah atau datang bulan, kalau enggak ya umur 15 tahun.
Oh gitu ya Pak Ustadz. Oh, berarti kalau 11 tahun tuh nggak dikenakan wajib ya Pak Ustadz ya? Ya kalau sudah balik ya kena, jadi kalau belum ya belum kena wajib. Berarti ini boleh nih Pak Ustadz ya untuk Ya suruh lanjut aja gak apa-apa, biar latihan dulu. Ya. kasihan soalnya puasa juga Pak Ustadz. J. Boleh nih yang kedua Pak Ustadz? Ya silakan. Ya silakan. Wajib untuk akikah itu apa memang diwajibkan dari agama Islam atau bagaimana Pak Ustadz? Sunnah bagi yang mampu. Oh gitu. Kalau misalkan saya belum akikah karena saya belum tahu kan dulu orang tua saya. Nah, gugur Bu. Jadi gugur kalau misalnya nggak mampu dulunya. Kalaupun sudah balik sudah gugur berarti. Berarti kalau saya ini udah dewasa begini, berarti nggak diwajibkan atau bagaimana Pak Ustadz? Tidak diwajibkan lagi. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Nah Ustadz, syukran atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi. Selanjutnya silakan kepada Umuza. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi disebutkan kalau apa sih kayak yang membatalkan puasa salah satunya makan sampai kenyang gitu ya Ustadz. Iya. Kalau ibu rumah tangga dia kan misalkan usahanya jualan makanan, paling nggak cicipin makanannya. Ya. Itu gimana ya Ustadz? Nanti saya bahas di sini, masih boleh mencicipi makanan. Yang penting dilepeh lagi, dikeluarkan lagi. Jadi dia cuma coba ini asin. Dia coba sedikit asin. Oh sudah, terus dilepeh lagi, dikeluarkan lagi yang dia rasakan tadi. Oh gitu. Tapi kalau minum nggak boleh. Minum nggak bisa balik lagi kan, nggak bisa keluarkan lagi kalau minum. Cuma dia coba rasa. Kalau coba rasa boleh. Dan nanti ada beberapa riwayat di sini saya sebutkan. Oh ya, oke, Ustaz. Satu pertanyaan di luar tema ya, Ustaz. Iya. Ini kemarin yang masalah mahram itu kan disebutkan kalau keponakan termasuk mahram gitu ya, keponakan laki-laki ya. Iya. Tapi ya di sini masalahnya keponakan laki-laki itu agamanya beda, dia Nasrani, itu gimana ya Ustaz? Mahram tidak pandang agama. Oh, mahram itu tidak pandang agama, tidak. Berarti tetap bisa buka jilbab tetap masih. Nah, ini masalah lain lagi ya. Ini masalah lain lagi. Oh, itu sama mahram ya. Jadi misalnya orang tuanya non muslim, misalnya bapaknya non muslim. Dia masih boleh karena masih mahram. Oh, jadi bisa misalkan buat bibinya gitu ya, dia bisa nggak pakai jilbab di depan ponakannya. Bisa saja, bisa kalau itu dalam rumah ya. Oh, bisa aja. Oh, ya udah gitu, Ustaz. Iya, apa-apa. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar saya tahan dulu. Ada ini dari YouTube tadi, ada yang penting ini. Dari Abi Yuwara Wimba. Ustadz izin bertanya, jika sudah mengkodok puasa yang bertahun-tahun belum dikodok, lalu untuk membayar fidyahnya harus memberi makan orang miskin atau ada pilihan bayar fidyah dengan cara lain. Jadi ini bagi semuanya ya, atau ibu-ibu biasanya lupa atau lalai sampai saat ini utang puasa masih numpuk. Padahal dulu itu tidak ada uzur, dia masih bisa bayar. Jadi mau masuk Ramadan berikut masih ada sisa misalnya 10 hari. Ya, dia belum bayar nih. Maka kewajiban pertama dia harus qadha, dan yang kedua dia harus fidyah. Keluarkan fidyah 10. Fidyah 10 itu berarti mudahnya gini dipahami. Fidyah 10 berarti memberi makan 10 bungkus. Memberi makan 10 bungkus. Jadi dia puasa 10 hari plus memberi makan 10 bungkus, berikan kepada orang miskin. Kalau bisa tidak kasih uang pada orang miskinnya, kasih makanan sebagaimana tekstual dari ayat gitu. Baik. Lanjut lagi di Zoom, silakan. Resain monggo. Baik Ustadz, silakan kepada hamba Allah. Kepada hamba Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Ustadz, saya mau tanya, kalau misalkan ketika berwudu dalam puasa itu kan pas istinsyak ya Ustadz, itu Ya. kan hadisnya itu pelan gitu ya, nggak kayak biasanya yang sungguh-sungguh itu. Nah, Kalau pas puasa kadang ya, itu- kalau pas puasa. Iya Ya. betul. Nah tapi kan kadang juga ini kan, misal kita alhamdulillah dikasih kemudahan Allah puasa sunnah, saya juga misalnya mengalami itu, kadang nggak kekontrol gitu Ustadz, ya nggak sengaja gitu sebenarnya, berniatnya kayak pengen nggak bersungguh-sungguh gitu, pengen sekedarnya saja tapi malah masuk kayak gitu, apa membatalkan ya Ustadz? Tidak, kalau tidak sengaja tidak batal. Oh, soalnya kan itu kayak random gitu, kadang kita bisa, kadang terlalu masuk gitu-gitu. Tidak sengaja tidak batal berarti. Kalau dengan sengaja baru. Kalau misalnya saya juga melihat misal sholat, misal dalam sholat ya Ustadz ya, misal salam gitu. Ini pertanyaan kedua ya Ustadz. Nah, saya tuh suka lihat contoh gitu, misalnya kalau salam itu setelah ke kanan itu langsung ke kiri tanpa ada jeda kayak gitu Ustadz. Nah, kalau misalnya pas lupa gitu Ustadz, kita udah salam ke kanan, terus kayak menghadap ke depan sebentar langsung salam ke kiri, apakah hal tersebut membatalkan sholat Ustadz? Tidak. Karena salam pertama saja yang wajib. Salam kedua sifatnya sunnah. Seandainya tidak pakai jeda pun tetap sah. Oh, jadi karena itu ya Ustadz, karena sudah mencukupi rukunnya ya? Sudah mencukupi rukunnya. Rukun sholat itu yang salam pertama tadi. Oh, jadi kaidah dalam ibadah itu kan kadang ada yang sunnah, ada yang... Iya, makanya harus dirinci gitu. Oh, jadi kayak misalnya kalau yang sunnahnya misal ada kesalahan gitu, ketika yang wajib-wajibnya udah selesai, itu berarti nggak membatalkan ya? Tidak. Atau yang rukunnya sudah Misalnya ibu baru mau salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi, mau salam ke kiri kentut, sudah sah sholatnya itu. Oh iya, apalagi tadi cuman jeda sebentar tadi baru Iya. ke kiri ya Ustadz? Iya, boleh. Oh iya. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan di Facebook dari Jihan Wulandari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumannya seorang tidak puasa Ramadan dengan alasan pekerjaannya sangat berat? Orang yang cinta akhirat tentu dia akan lebih memikirkan ibadah daripada pekerjaannya. Kalau pekerjaannya apalagi di sini masih bisa tergantikan dengan yang lain, maka saran saya lebih memberikan saran. Coba pentingkan ibadah dulu daripada pekerjaan. Saya tidak suruh nanti bayar vidya, bayar apa gitu. Karena kayak gini seperti memudahkan. Dan orang nanti cari gampang-gampangan gitu. Akhirnya dia tidak puasa. Padahal mungkin dia kerja ini cuma karena tujuan bukan sekadar nafkah. Kadang nafkah mungkin sudah cukup gitu ya. Tapi dia ingin bagaimana saya bisa berlebaran ya. Berarti tujuannya cuma lebaran saja. Padahal untuk berlebaran dengan gaya baju baru itu tidak wajib. Kadang orang tidak memprioritaskan mana yang wajib, mana yang lebih dia pentingkan untuk ibadah ya. Nah itu tolong nanti bisa jadi masukan. Wallahu alam. Balik lagi ke Zoom, silakan. Mungkin dari chat dulu, monggo. Dari chat ya. Baik Ustadz. Bismillah, Ustadz, qadarullah saya kesiangan untuk sahur. Jadi ketika sedang makan, azan sudah terdengar berkumandang. Saya menghentikan makan saya, tapi saya masih sempatkan untuk minum. Apakah puasa saya tetap sah, Ustadz? Kalau ini yang puasa berikutnya jangan diulangi lagi. Kalau sudah azan, usahakan sudah minum. Ya, sudah minum sebelumnya gitu. Yang puasa berikutnya tolong tidak diulangi lagi. Saya baru menganggap kalau mungkin azannya dia mungkin bisa dapat uzur karena masih zon ya. Karena sifat azan saat ini kan cuma lihat kalender, cuma lihat hisab saja ya. Belum pasti gitu, tapi tetap jadi patokan. Maka yang berikutnya jangan diulangi lagi seperti ini. Untuk hati-hati, warok. Satu lagi dari chat. Ustadz, mohon izin bertanya, urutan dari rukun Islam itu zakat dulu baru puasa atau puasa dulu baru zakat, Ustadz? Kalau dari konteks hadis itu biasanya zakat dulu baru puasa. Mungkin di beberapa riwayat puasa dulu baru zakat ya. Tapi ini tidak menunjukkan ya, bayar zakat dulu baru puasa. Tidak, bukan maksud urutan itu. Cuma penyebutan saya dalam hadis. Seperti tadi ada haji dulu baru puasa. Wallahu alam. Baik, sebentar, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Uti Maharani.
Kalau memberi makan dan minum untuk tukang bangunan yang sedang bekerja perbaikan di rumah karena tukangnya tidak puasa, apakah termasuk bertawan dalam kemungkaran? Nah ini saya sarankan, karena kalau mau bilang tukang bangunan, banyak saya memiliki tukang bangunan yang saya lihat itu puasa walaupun terik panas-panas gitu ya. Mereka ngangkat beban, mereka berada di lantai paling atas, kena terik matahari langsung puasa tuh. Apa bedanya dengan dia gitu? Kok dia tidak puasa, yang lain tuh bisa puasa? Sehingga saran saya, tolong pilih tukang bangunan yang juga perhatikan puasa. Kalau dia perhatikan puasa, saya yakin dia perhatikan sholat itu. Cari yang kayak gitu ya. Biar kita juga tenang ketika memberi dia nafkah, memberi dia itu gaji gitu ya. Dan beri motivasi ke dia dengan cara dia bekerja saat puasa. Misalnya karena darurat rumah kita ingin dibangun ya, tolong ditambah gaji. Tolong ditambah gaji gitu. Jadi dia semakin termotivasi. Mudah-mudahan bukan karena gajinya, tapi dia merasa saya ternyata dihargai ya. Saya puasa seperti ini dihargai lebih. Nah, tolong nanti dikasih gaji tambahan karena dia itu puasa, tetap mau bekerja. Wallahu a'lam. Satu lagi dari Instagram. Izin bertanya Ustadz, bila dahulu kita sering tidak berpuasa, tidak diketahui jumlahnya, bagaimana cara membayarnya Ustadz? Saya pakai kaidah Syekh Ibn Utsaimin saja. Kalau kaidah jumhur ini suruh kodok semua ini. Namun ini dia tinggalkan karena malas-malasan ya. Ini sering tidak berpuasa. Ada dua, saya jadi dua aja deh. Kalau dia itu meninggalkan puasa karena malas-malasan, ya memang orangnya itu sering tidak puasa gitu ya. Tidak punya kesadaran dulunya. Maka tidak ada kewajiban kodok, tapi kewajibannya taubat. Taubat terus dia perbanyak untuk puasa sunnah ya. Namun kalau di sini maksudnya sering tidak berpuasa karena haid, ya karena haid maka tetap puasanya dikodok. Dia nanti perkirakan kalau tidak ketahui jumlahnya dibuat supaya jumlahnya lebih banyak dan itu jadi yakin untuk dirinya. Nah dia bayarkan utang puasa seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Terkait yang tadi perkataan Al-Utsaimin yang dosa meninggalkan salah satu rukun Islam lebih besar dari dosa meninggalkan salah satu rukun Islam lebih besar daripada dosa besar ya. Nah, itu kalau misalnya rukun Islam salah satunya haji gitu. Nah, kalau misalnya seorang itu sudah dari segi nafkah, dari segi utang itu sudah selesai semua, ibaratnya sudah punya uang berlebih gitu, tapi dia tidak berhaji gitu. Tidak berhaji karena padahal sudah mampu. Ya, maka dosa besar. Lebih besar dari dosa lainnya juga. Lebih besar daripada dosa yang lainnya. Sama pakai kaidah Syekh Ibn Utsaimin tadi. Sudah haji tapi tidak mau berhaji juga. Mungkin dia bisa bayar juga lebih cepat lagi dia berangkat. Karena ada kan yang bisa dengan biaya lebih cepat lagi ya. Taruh dia ikut yang reguler lah. Yang reguler aja dia nggak mau daftar gitu. Nggak punya keinginan. Tapi kalau keliling dunia dia bisa. Kalau ke Eropa dia bisa. Ke Amerika dia bisa. Terus dia tidak berhaji. Dosa itu. Dan kalau pakai kaidah Syekh Ibn Utsaimin tadi dosa besar. Baik, kembali ke Raisen silakan. Baik Ustadz, silakan kepada Kansa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadinya mau nanya yang terkait tukang juga, Ustadz, nyambung itu Ramadan tahun lalu tuh saya ada bangun pondok, terus ada tukang Ustadz. Awalnya memang saya nggak niatnya itu tukangnya datang pas Ramadan, tapi qadarullah tukangnya datang pas Ramadan Ustadz. Terus memang nggak puasa tukangnya itu, saya kasih minum aja Ustadz. Tuh gimana Ustadz? Coba dicek lagi, tukangnya sholat atau tidak Bu? Enggak Ustadz. Iya, itu pasti. Itu sudah pasti Bu. Prediksi saya itu pasti. Kalau orang tidak puasa pasti tidak sholat. Iya memang Ustadz. Memang saya niatnya nggak pas Ramadan Ustadz, cuman mungkin karena butuh. Ya nanti kalau sekarang perbaiki saya Bu, dan tukangnya datang pas. Iya, pokoknya sekarang diperbaiki. Nanti saat ini jika memang butuhkan tukang lagi pas Ramadan, cari yang perhatikan sholat. Kuncinya sholat aja Bu. Kalau dia perhatikan sholat, saya yakin dia akan berjuang untuk puasa. Nah Ustadz. Iya. Baik. Satu lagi Ustadz, kalau terkait mandi junub itu kan keramas, itu kan hanya sekedar membasahi rambut atau harus pakai sampo juga Ustadz? Kalau Ibu tanya kalau cuma sahnya, berarti mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki. Berarti mengguyur air dari atas
rambut sampai kaki gitu ya Ustaz. Misalnya Berarti ibu nggak pakai puasa. sabun, nggak pakai sampo ya, ambil air terus guyur semuanya itu, sudah. Nah, sah itu, sudah terpenuhi sahnya Bu. Oh berarti sudah sah ya Ustaz ya, sekali Sudah sah. guyur dari atas sampai bawah Iya. dengan niat gitu sah ya Nah, Ustaz ya, nggak perlu pakai ruk- sabun dan sampo kayak Nah, mandi biasa ya Ustaz ya. rukun mandi kan cuma 2, niat plus mengguyurkan air ke seluruh tubuh, itu rukun mandi. Oh, nah Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan, Resen. Silakan kepada Bapak atau Ibu Dika. Silakan kepada Saudara Dika. Baik, jika tidak ada. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa nih Ustadz mau nanya, jadi kemarin itu 2 tahun yang lalu itu saya hamil. Nah hamil itu jadi dari segi kesehatan tidak diperkenankan untuk puasa. Terus tahun kemudian menyusui itu juga nggak puasa. Nah selesai menyusui hamil lagi nih Ustadz, ketemu sama Ramadan lagi. Nah itu hukum mengkodoknya gimana Ustaz? Nanti kodoknya ditumpuk aja nanti ketika sudah mampu. Tapi udah bayar fidyah juga. Iya, tapi saran saya tetap kodok. Jadi tetap kodok selama Iya, 3 tahun itu ya Ustaz ya? 3 tahun itu. Insya Allah masih kuat. Kecuali kalau sampai mungkin 6 tahun berturut-turut baru saya nyerah, itu saya bilang kodok sudah berat. Ya, jadi emang kalau hamil sama menyusui dari kesehatannya emang nggak bisa gitu Ustaz, itu gimana? Iya, uzur itu namanya uzur Bu, boleh ini tidak puasa karena uzur tadi. Gitu, nah Ustaz, syukron. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan lagi berikutnya dari Resen. Selanjutnya silakan kepada Umu RR. Assalamualaikum Ustaz. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa Ustaz mau nanya yang masalah sahur. Nah kalau puasa Ramadan kan kita niatnya sudah mulai malam ya, setelah sholat witir atau tarawih ya Ustaz ya. Iya. Nah itu sahur. Nah bagaimana kalau pas puasanya sudah niat, tapi qadarullah tidak terbangun sahur Ustaz. Sementara kalau nggak sahur itu biasanya kita lebih lemah saat puasa gitu Ustaz. Apakah kita boleh membatalkan puasa atau tetap puasa tanpa sahur itu Ustaz? Ini puasa wajib apa sunnah? Puasa wajib Ustaz. Jangan. Tetap puasa. Oh tetap puasa ya. Ya. Walaupun kalau nanti mungkin kalau ada riwayat mah akut gitu bisa kambuh gitu Ustaz. Nah itu kalau darurat baru ada uzur itu namanya. Oh dipaksakan puasa dulu kalau seandainya di perjalanan tiba-tiba memang kuat. Iya, boleh batal. Nanti dikodok. Nanti dikodok. Satu lagi Ustaz. Iya. Apa Ustaz, saya kan qadarullah suami istri lagi sakit ini Ustaz. Iya. Nah yang saya mau tanyakan ini kan ada beberapa teman yang datang menjenguk, ada juga beberapa teman yang mengantarkan bingkisan makanan, buah-buahan ke rumah. Itu Iya. bisa dimanfaatkan Pak Ustaz. Kalau saya pribadi kan saya pengajar Ustaz, saya dapat dari murid saya, tapi saya ngajarnya di sekolah swasta. Boleh Bu, boleh Itu insya Allah- dimanfaatkan. Boleh Bu. Bagaimana dengan suami yang pegawai Ustaz? Boleh, karena ini bukan kaitannya dengan masalah pekerjaan, tapi di luar pekerjaan Bu. Oh boleh. Iya. Karena kemarin saya sempat ragu-ragu untuk memanfaatkan yang datang Iya. untuk suami supaya takut dulu karena kan ada jabatan suami yang datang juga kebetulan relasi kerja, takutnya berkaitan dengan itu ya itunya. Enggak. Ranking waronya Masih saya boleh. kembangkan aja. Oh boleh ya. Ya, Syukran Ustaz. Naam, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Baik, berikutnya lagi Resen. Silakan kepada Ibu Agnia Adzani. Ibu Agnia Adzani. Jika tidak ada, kita ke Ibu. Ada. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Ustaz, mau bertanya tentang ini. Kalau saya kan haidnya tidak teratur Ustaz ya. Iya.
Eh, nah, jadi seperti kadang sekarang ada head, kemudian pagi-pagi ada nih, sorenya udah nggak ada, saya mandi suci, mandi junub gitu ya, bersih-bersih, kemudian ternyata besoknya ada lagi gitu Ustaz. Itu apakah harus diwajibkan saum atau sholat atau gimana, itu saya bingung gitu Ustaz. Ciri-ciri darah haidnya sudah paham, Bu? Ya, darah haid kan kalau seperti biasanya saya haid itu kadang 4 sampai 6 hari ya kalau secara normalnya. Tapi akhir-akhir ini saya tuh haidnya tidak teratur gitu, Ustaz. Baik, ciri-ciri darah haid dengan darah yang lain bisa dibedakan? Ya, yang hitam. Yang gimana Ustaz? Saya belum Enggak, paham Ibu betul, Ustaz. Ibu sudah tahu ini pasti darah haid yang keluar. Oh iya, karena itu waktunya udah pertama, itu waktunya haid ya, saya udah tanggalnya haid gitu, waktunya haid. Kemudian yang pertama kan seperti plek dulu, kemudian biasalah keluar darah begitu Ustaz. Semenjak keluar flek sudah dihukumi haid itu, Bu. Ya, Terus nanti berhenti berapa lama? biasanya 4 sampai 6 hari itu Ustaz. Kadang 4 hari sudah beres, kadang 6 hari sudah beres. Tidak tentu Ustaz beresnya. Ketika Tapi nggak lebih dari ketika berhenti tadi ada dua tanda ya. Qasatul bayda, keluar cairan putih, atau yang kedua jufuf, kering. Sudah temukan tanda itu? Iya, sudah. Nah, biasanya itu sudah beres. Nah, tapi masalahnya untuk sekarang, untuk bulan ini, haidnya saya tuh tidak ada keluar darah banyak gitu, Ustaz. Jadi hari ini kayak plek itu mau haid pertama ada sedikit. Nah, kemudian di siang hari pas mau duhur itu udah nggak ada bersih sama sekali, Ustaz. Nggak ada apa-apa. Kemudian saya mandi, saya sholat asar, maghrib, isya. Kemudian ketika mau sholat subuh, ternyata ada lagi Ustadz. Nah, saya paham. Berarti pakai gitu. Iya, pakai kaidah ini aja, Bu. Karena saya menganggap darah haid itu tidak mesti nunggu sehari. Jadi nggak mesti ibu hari baru dianggap nggak haid, nggak. Itu akan membingungkan ibu karena ibu menanti sesuatu yang tidak pasti gitu. Nah, kaidah yang paling bagus ini kaidah Syekh Sa'di. Diingat saja, adanya darah haid berarti ibu tidak sholat. Iya. Ketika sudah berhenti mandi, kemudian kembali lagi sholat. Iya, betul. Nah, pakai kaidah ini untuk siklus yang tidak teratur seperti tadi. Iya, saya begitu Ustaz. Itu mungkin yang saya lakukan itu tidak salah gitu Ustaz. Ya saya begitu. Jadi ketika bersih saya mandi, saya sholat. Kemudian ketika ada lagi saya nggak sholat gitu. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Nah, dan satu lagi Ustadz, ini mau bertanya, apakah kita boleh berobat di luar medis gitu ya, alternatif. Soalnya ada teman saya sakitnya memang sudah lama banget gitu ya, tidak sembuh-sembuh, baik secara medis ataupun pernah gitu ya alternatif. Nah sekarang dia mau berobat ke alternatif, istilahnya seperti bekam, tapi bukan bekam gitu Ustadz ya, kayak dikeluarkan darah kotornya oleh seorang ustadz gitu. Gimana itu Ustadz hukumnya, cara membedakan yang syirik dan yang tidak? Saya khawatirnya itu syirik gitu ya. Mau ngasih tahu teman saya tuh gimana gitu. Dilihat dulu, saya lebih sarankan tetap medis, Bu. Oh gitu ya Ustaz. Iya, kalau ada perkara kayak begini lebih aman medis saja. Kalau kita pakai alternatif, walaupun itu ustadz, yang pertama dia kepakaran di mana, kemudian dia berani nanggung resiko enggak. Kalau medis kan memang dia sudah tahu karena punya kepakaran di situ. Oh, iya. Ada problem apa-apa kan dia bisa tahu solusinya juga gitu loh. Sekarang misalnya dia pakai alternatif seperti tadi. Sekarang kalau misalnya pengobatan tadi gagal, siapa yang nanggung resiko coba? Oh iya Ustaz. Jadi lebih baik dihindari dulu saja Ustaz ya. Dihindari saya dulu. Daripada terjerumus ke syirik karena tidak jelas itu syirik tidak gitu ya. Iya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada
Ya, satu lagi. Selanjutnya, silakan kepada Ibu Aida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai orang tua yang udah sepuh dan sakit stroke dan tidak mempunyai penghasilan. Jadi apakah fidyahnya itu wajib dibayarkan oleh anak? Iya, dibayarkan fidyah, Bu. Anak bantu untuk itu. Karena orang tua sudah tidak mampu lagi bayar. Berarti anak wajib membayarkan fidyahnya, Iya. ya, Ustaz? Iya, betul, Bu. Terima kasih, Ustaz. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan kepada Ibu Uci Zainuddin. Jika tidak ada, kita ke Umu Maryam. Silakan Umu Maryam, dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan kalau lebaran nih kan kumpul dengan keluarga, biasanya kan salim-saliman. Kalau nggak salim kan nggak enak sama orang tua Ustadz, dibilang ya berlebihan. Terus Ana cari solusinya, Ana saliman di dalam jilbab itu gimana Ustadz? Boleh nggak? Itu namanya cuma mengurangi mudorot, tapi nanti nggak akan pernah selesai, Bu. Iya, tahun ini mau nyoba nggak saliman. Kalau kemarin-kemarin masih kayak saliman sedikit. Coba nanti tahun ini nanti lebih bagus pahamkan ke orang tua dulu, Bu. Ini kita Islam itu diajarkan gini gitu, sehingga saya ambil jalan aman, nggak salaman dulu. Walaupun ini dengan keluarga, tapi kan bukan mahram. Beda kalau saya dengan ibu, dengan bapak, gitu. Kalau misalkan saya sudah nasihat seperti itu, tapi ibu saya tetap saliman gitu, gimana Ustaz? Nah, ini masalah ibu beda lagi dengan ibu gitu. Yang penting ibu selamat dulu, iya. Berarti kalau yang kemarin saya di dalam jilbab itu nggak apa-apa ya Ustaz? Tapi tahun ini saya mau nyoba di... Baiknya nggak juga gitu ya. Karena perasaannya berbeda ya. Tetap ada syahwat di situ ya. Baiknya dihindari lebih baik. Kalau sudah terlanjur? Ya sudah terlanjur. Ya sudah terlanjur. Ya, pokoknya sekarang diperbaiki saja. Ya. Ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Silakan kepada Ibu Uci Zainuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya Pak Ustadz, saya kan dulu belum hijrah ya Pak Ustadz, belum ngerti. Dulu sering puasa Senin Kemis. Tapi saya niatnya dulu kan masih ini ya, ingin diet juga Pak Ustadz. Niatnya tuh diet kadang-kadang daripada untuk mengganti sholat yang kodok puasa yang kodok puasa Pak Ustadz, bagaimana ya? Apakah saya harus ulang kodok puasanya atau bagaimana Pak Ustadz? Sepertinya Bu Uci niat pokoknya tetap puasa deh, bukan diet. Puasa ya? Iya, jadi nggak masalah. Oh nggak masalah, iya. Alhamdulillah Pak Ustadz kalau gitu. Ya terima kasih, syukuran Ustadz. Pak Ustadz, barakallahu fiik. Iya, berikutnya lagi silakan. Silakan kepada Ibu atau Bapak Fahmi Adam. Jika tidak ada, kita ke Ibu Hesti Umu Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai video, Ustaz, tadi kan dikatakan bahwa orang tua yang tidak mampu, kita yang membantu membayar fidyah. Di sini yang membayar fidyah kan kepada orang miskin ya, Ustaz ya? Iya, dalam bentuk makanan. Ya, saya tahun lalu itu membayar fidyah untuk orang tua itu ke panti asuhan Ustadz, tapi panti asuhannya itu memang keadaannya memprihatinkan. Apakah sudah tepat gitu Ustadz? Boleh Bu. Boleh, alhamdulillah. Oh ya, berarti begitu ya, boleh. Saya berarti tahun ini kalau mertua saya tidak puasa, saya boleh ke sana lagi gitu ya Ustadz? Boleh, kalau ya ke tempat itu boleh. Satu lagi Ustadz, kan kita tahu kondisi mertua ini sudah tidak kuat gitu. Jadi kalau kita bayarkan di awal langsung 30 hari gitu, atau menunggu selesainya nanti 30 hari, bagaimana sebaiknya? Baiknya tunggu selesai dulu 30 hari. Atau setiap kali puasa, atau mungkin ada beberapa puasa dulu, yang penting puasa selesai baru bayar fidyah.
Jangan belum masuk Ramadan sudah dibayar dulu, nggak boleh. Oh, nah, soalnya kalau untuk panti asuhan itu kalau kita bayar 1 atau 2 atau 3 kan nggak kebagian semua gitu. Iya. Jadi saya lebihnya sekali 30 untuk 30 anak. Gitu. Iya, bisa. Dilebihkan. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Iya, ya, berikutnya lagi, silakan. Silakan kepada Ummu Raisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang berkenaan dengan kode puasa itu kan waktu itu kan tahun 2015 anak itu kan hamil. Di tahun ke 2016-nya juga hamil. Terus di tahun 2008-nya juga hamil, Ustaz. Terus anak itu bayarnya tuh cuman kodo aja, nggak fidyah itu gimana, Ustaz? Nggak apa-apa. Yang penting maksud pokok kodo, iya. Oh, kodo nggak apa-apa. Tapi kalau itu anak waktu itu kan belum tahu nih, Ustaz, kalau yang niatnya bayar kodo. Tapi anak puasa telah melalui Senin Kemis aja gitu. Niatnya nggak kodo itu gimana, Ustaz? Ya harusnya dulu niatannya itu kodo, terus dipaskan dengan Senin Kemis gitu, itu yang tepat. Kalau belum tahu dulu gimana, Ustaz? Dulu memang niat pokoknya Senin Kemis saja. Iya, betul. Nah, baiknya nanti puasa Senin Kemis, tapi nanti jadikan itu niatan untuk kodo, lebih bagus. Oh, gitu ya, Ustaz. Ya. Yang dulu-dulu gimana, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Ya sudah dapat niat puasa sunnah. Ya. Bisa ketutup nggak, Ustaz, itu? Belum, karena kemarin nggak niatan puasa kodo. Oh, gitu. Kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berarti mulai dari sekarang kode itu Bisa. Kode ya, Ustaz, ya? Lakukan puasa Senin Kemis tapi dengan niatan kodo, boleh. Oh, baik Ustaz. Ambil yang terbanyak apa gimana, Ustaz? Kan sudah tahu jumlah harinya tuh, Bu? Oh, kadang-kadang itu puasa gitu, Ustaz. Kadang enggak gitu. Ya, bisa pukul yang terbanyak, ambil yang terbanyak, boleh. Oh, baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan berikutnya. Silakan kepada Ibu Halimah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita puasa dengan niat karena sesuatu hajat, Ustaz? Misalnya? Ya, misalnya suami dan anak-anak kurang beribadahnya, Ustaz. Niatin puasa tapi di dalamnya nanti niatin untuk memperbanyak doa. Itu lebih bagus, Bu. Oh, boleh ya, Ustaz? Boleh. Ya, terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, silakan berikutnya lagi. Silakan kepada Ummu Muhammad Hafiz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya keluar dari tema. Iya. Misal kita sudah niatan untuk sholat tahajud, Iya. tapi tidak terbangun. Terus apakah sholat tersebut bisa diganti dengan duha dan berapa jumlah rakaatnya, Ustaz? Kebiasaan tahajudnya berapa? Biasanya 6 rakaat, Ustaz. Aja 6. Iya. Witirnya 1. berarti genapkan jadi 8. Berarti sholat duhanya 8 rakaat. Oh, jadi harus digenapkan Iya. 1 rakaat, Ustaz? Iya, betul. Iya. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Silakan kepada Ibu Suci Eka. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, ibu saya sakitnya itu mentalnya agak terganggu, tapi dia masih sanggup untuk berpuasa. Tapi di satu waktu dia tidak berpuasa. Nah, untuk puasa yang batalnya ini, apakah saya harus bayar fidyah atau ibu saya harus bayar kodok puasa? Dia mampu bayar kodok puasa atau tidak, Bu? Masih mampu sih, cuman kadang mentalnya itu nggak begitu stabil, Ustadz. Baiknya tetap bayar kodok saja dulu. Tapi kalau Jadi memang fidyahnya? ini sifatnya permanen, ya ganti fidyah. Siap, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan. Insya Allah besok pagi bagi yang belum saya jawab bisa ngajukan untuk pertanyaan besok.
Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bawa berkah dan bawa manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.